Secara pengetahuan, kita sudah mengenal akan Tuhan. Cuman supaya lebih afdol, harus menyaksikannya sendiri. Atau bertemu dengan Tuhan. Sebab kalau kita tidak mengenal akan Tuhan, tidak bertemu dengan Tuhan, mau menyembah apa dalam ibadah? Mau pulang kemana setelah dari dunia ini? Sedangkan innalillahi itu menegaskan bahwa semua ini berasal dari Tuhan dan harus kembali kepada Tuhan, bukan kembali kepada selainnya. Pertanyaannya, lalu apakah seseorang ketika sudah dikoarobih dengan Tuhan, apakah terbebas dari penyakit hati? Betul, akan terbebas dari kesirikan. Akan tetapi, tidak bebas secara mutlak. Karena kalau ingin bersih total, harus merubah anggapan yang ada di bawah sadar. Harus mengganti prasangka-prasangka jelek atau mental block yang ada di bawah sadar. Supaya selaras dengan sifat-sifat ilahiyah yang nanti buah hasilnya adalah akhlakul karimah. Karena semua ajaran ma'rifat, tauhid, tasawuf, mengenal diri adalah buah hasilnya akhlak. Tidak ada yang lain. Bukan kita belajar ma'rifatullah atau tasawuf ingin memiliki kesaktian, bukan seperti itu. Kita belajar ma'rifatullah, belajar tasawuf, belajar mengenal diri, supaya selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan berakhlak serta menjadi orang yang beradab. Selain itu tidak ada. Karena tujuan mengenal diri menjadi orang yang beradab. Kembali kepada kemurnian kesucian diri. Yang dimana asalnya kita suci murni harus kembali kepada kesucian diri. Keliru kalau seseorang mengatakan ilmu ma'rifat, ilmu tasawuf, atau mengenal diri itu hanya untuk orang-orang khusus atau hanya untuk para wali. Keliru berpikir seperti itu. Karena di Quran pun disebutkan hannasu ummatan wahidatan, bahwa manusia itu adalah umat yang satu. Artinya Tuhan itu tidak membeda-bedakan. Hanya kita, apakah kita sungguh-sungguh dalam menyelami usul ilallah, atau hanya sekedar menempatkan tujuan, menginginkan kesaktian atau kekayaan dan sebagainya. Tidak ada bedanya kita dengan para wali. Yang membedakan kita dengan
wali Allah itu adalah dalam ranah kesadaran, fase kesadaran. Para wali, kesadarannya sudah netep di dalam keilahiyahan. Kita yang masih menjalani mujahadah riyadoh, berjuang melawan diri sendiri, dan berlatih dalam kehidupan sehari-hari, masih rubah-rubah, belum netapnya kesadaran. Itu saja yang membedakan, tidak ada yang lain. Sebab mukjizat yang paling tinggi adalah bukan menjadi orang sakti, bukan menjadi orang kaya, ataupun apapun itu namanya. Tetapi mukjizat yang paling tinggi, atau apa ya istilahnya, rezeki yang paling utama, yang paling tinggi adalah mengenal Tuhan, mengenal Sang Maha Hidup. Allah itu laisa kamitslihi illa syai'un, tidak bisa diumpamakan dengan sesuatu apapun, dan tidak ada bandingannya di semesta ini dengan sesuatu apapun. Dunia ini seperti kita bercermin, hanya bayangannya saja, bukan suatu kenyataan. Karena kenyataan itu hanya satu, tidak dua, tidak tiga, ataupun bermacam-macam. Satu kenyataan tunggal esa. Di dalam Al-Quran pun sudah disebutkan hawatu dunia ila mata'ul ghurur, bahwa kehidupan dunia ini hanyalah tipuan belaka. Ya iya, sama seperti mimpi. Inna darul akhirata lahyal hayawan. Dan kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat. Al-Quran itu sudah jelas, membawa bukti yang nyata, serta la raiba fihi, tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Hanya manusia itu sendirilah yang membuat jalan menjadi bengkok atas ketidaktahuannya. Di dalam setiap kitab tasawuf disebutkan awwalu dini ma'rifatullahi ta'ala. Awal-awalnya agama mengenal Tuhan, mengenal Allah Azza wa Jalla. Karena benar pisan, sangat-sangat benar. Apabila kita tidak mengenal Tuhan, ya tidak akan bisa roji'un. Jadi, makrifat itu wajib bagi semua orang yang ingin roji'un kepada Allah. Tanpa mengenal Allah, tidak akan bisa roji'un. Mau pulang kemana?